ia dijaga oleh Allah sampai semua kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menjadi saksi untuk kita, pemberat mizan kita, syahidun lana au syahidun alaina. Ia bahkan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mau mencintai, mendekat, berinteraksi dan mengamalkan kandungannya. Syafi'an li ashabihi. Nabi menegaskan ia bisa menjadi syafaat untuk sahabat-sahabatnya, untuk yang gemar mencintai dan mengamalkan isinya. Itulah Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih, 52.000 kosakata. Keseluruhannya bukan sekedar kalimat-kalimat yang dibacakan. Betul, membaca mengantarkan kita pada kedamaian, ketentraman. Itulah Al-Quran. Membaca sesungguhnya adalah gerbang untuk mendalami makna. Kita membaca Quran untuk tahu isinya. Kita baca Al-Quran untuk mendalami maknanya. Dan seluruh makna Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, adalah kurikulum kehidupan. Sekali lagi, tidak hanya berlaku di era Nabi, tapi era setelahnya sampai kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya kemajuan Islam itu dicapai ketika umatnya mampu dekat, memahami, dan mau mengamalkan isi Al-Quran. Silahkan kita bisa cek bagaimana Islam bisa berkembang sampai dengan ke Afrika, sampai dengan ke Eropa di Andalusia, bahkan sampai dengan ke Nusantara, datang tanpa ada peperangan dengan penuh kedamaian dan memberikan satu perubahan pada kehidupan masyarakat di tatanan Nusantara. Semua berkeadilan sosial. Yang tadinya didapati ada kasta-kasta, tingkatan-tingkatan dalam berkehidupan. Masyarakat sungkan untuk bergaul satu dengan yang lainnya karena ada sekat dan batas-batas. Islam datang memberikan sifat berkeadilan sosial untuk semua. Islam datang mengajarkan cara berketuhanan yang Maha Esa yang benar. Islam datang memanusiakan manusia sehingga konsepnya datang dengan keadilan dan penuh dengan keadaban. Islam datang menyatukan sehingga persatuan itu dirasakan begitu baik. Islam datang dengan suasana kerakyatan yang begitu baik, yang dipimpin oleh hikmat, yang melahirkan kebijaksanaan, yang bermusyawarah dalam setiap persoalan dan mewakilkan persoalan kepada pakar-pakar di bidangnya, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang dapat menikmatinya. Itulah fungsi Al-Quran. Itulah Al-Quran. Ramadan, khususnya saat kita masuk ke tanggal 17, sebagian ulama memberikan penjelas bahwa ini diantara momentum awal diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dari langit dunia baru ditebarkan kepada perjalanan masyarakat Islam di era Nabi SAW melalui Nabi Agung yang sangat mulia itu. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia yang diviralkan dan diketahui oleh semua bagian penduduk langit, itulah yang disebut dengan Nuzul Al-Quran, yang memberikan gambaran besar yang terdapat di dalamnya kemuliaan di satu malam, yaitu malam Al-Qadar. Sedangkan turunnya kepada Nabi SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga menjadi kurikulum bagi kita sampai dengan saat ini, diberikan oleh Allah dalam durasi waktu yang sesuai dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 22 tahun beliau berkehidupan dan menjalani masa dakwah. Untuk itu, teman-teman semua, sekarang saatnya kita mengeluarkan kembali kurikulum itu. Yang menjadi pelajar, keluarkan ayat-ayat yang membimbing kita bagaimana cara belajar yang baik. Tidak mudah lupa, memahami dengan benar, mengamalkan apa yang kita pahami dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ayat-ayat tentang penyelenggara negara, bagaimana menjadi pemimpin yang adil, yang baik. Ayat-ayat tentang kehakiman, bagaimana menjadi hakim yang jujur, yang mulia, sehingga dipanggil dengan kalimat yang mulia. Ayat-ayat tentang keamanan saat bertugas di TNI, di Polri. Ayat-ayat tentang parlemen, bagaimana menjadi utusan yang baik, bagaimana menjaga amanah masyarakat, bagaimana seorang anggota dewan akan dihisab. Ayat-ayat tentang bisnis, bagaimana berbisnis yang benar, yang tidak merugikan, tidak memonopoli, mensejahterakan, membangun kemakmuran untuk sesama. Ayat-ayat tentang kerakyatan, bagaimana menjadi rakyat yang baik, bagaimana menjadi rakyat yang kompak, bagaimana menjadi rakyat yang akur, yang bersatu, terjauh dari perpecahan. Ayat-ayat yang membimbing para ustadz, para agamawan untuk menjadi pencerah, menghindari diri dari berbagai tipu daya tarikan dunia.
bukan menjual diri, menjual ayat-ayat demi kepentingan-kepentingan materi. Semua tuntunan itu mengantarkan kita pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Itulah Al-Quran. Saatnya untuk merenung kembali, saatnya untuk berinteraksi dengan serius dan mengamalkan isinya. Setidaknya kita bisa amalkan di tempat yang kita cintai ini, di negara yang kita pijak, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari ahli Al-Quran yang diterangi di dunia, diberikan cahaya di alam kubur, dan mendapat syafaat saat di akhirat kelak.